Shalom Jemaat Sinai. Sekali lagi lebih semangat, shalom. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, bawa persembahan syukurmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang tidak pernah tertunda Tuhan. Berkat-Mu yang tidak pernah terbatalkan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Karena kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bisa bertepuk tangan di atas kepala. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku, amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama-sama katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Bisa angkat tangannya yang di belakang. Oke, mari bersama-sama lambaikan tangannya buat Tuhan. Lebih semangat lagi. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan
berlari menuju masa depan kami bersama Engkau Tuhan. Oh, oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh. Sekali lagi bersama-sama katakan, masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Kemenangan yang darimu. Bapak Ibu Saudara mau menari buat Tuhan? Sekali lagi mau menari buat Tuhan? Bisa tangannya ditaruh di depan seperti ini. Bisa lebih semangat lagi. Sekali lagi. Mari berlari bersama Yesus. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau tetap percaya janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin.
Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Ya Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Kami menyembah Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia dan menyertai kami dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Biar Engkau yang mencerai kami dengan firman-Mu, menerangi kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat terang Tuhan di depan jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah buat kita dari waktu ke waktu. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sampai tuntas. Kita akan lanjutkan dalam Yosua 18 ayat 8. Yosua 8 ayat 18 dan kemudian kita akan lanjut ke ayat 26. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ayat 26. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Yosua dan Israel gagal mengalahkan kota Ai, mereka menyadari kekeliruan mereka, yaitu mereka tidak minta petunjuk Tuhan, mereka tidak taat penuh kepada Tuhan. Kita tahu ceritanya, Yosua dan Israel kemudian bertobat. Dan dalam usahanya yang kedua untuk menaklukkan Ai, mereka sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan bagaimana menghadapi Ai. Dan Bapak Ibu membaca minggu lalu saya suka menyampaikan Tuhan menyatakan penyertaannya kembali. Dan ayat ini kemudian dikatakan, aku akan menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Tuhan berjanji memberikan kemenangan besar kepada Israel dalam kepemimpinan Yosua untuk menaklukkan Ai. Caranya bagaimana? Tuhan katakan, acungkanlah lembingmu. Bapak Ibu Saudara, setelah Yosua menerima petunjuk dari Tuhan, Yosua melakukan perintah Tuhan sampai tuntas. Ayat 26 menegaskan, Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Inilah mentalitas seorang pemenang. Inilah sikap hidup seorang pemenang, yaitu apa? Menyelesaikan tanggung jawabnya sampai selesai. Menyelesaikan bagiannya sampai tuntas. Banyak orang Kristen gagal mengalami janji Tuhan karena tidak mengerjakan bagiannya sampai tuntas. Berapa banyak dari kita yang berdoa nanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan-jalan hidupku. Kita bertanya kepada Tuhan untuk mendapat visi baru, untuk mendapatkan hikmat baru, untuk mendapat strategi yang baru dari Tuhan. Berapa banyak dari kita doa, puasa, sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan di hari-hari ke depan? Kita sudah mulai masuk bulan November, sebentar lagi Desember. Beberapa dari kita mungkin mulai berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa yang mesti aku lakukan tahun 2021. Dan itu tidak salah. Banyak orang Kristen mempergumulkan hari-hari ke depan. Tapi persoalannya adalah, manakala kita sudah dapat impian dari Tuhan, manakala kita sudah dapat strategi dari Tuhan, manakala kita sudah dapat hikmat dari Tuhan, bagian kita adalah melangkah.
Ya, kita mulai melangkah. Tapi tidak sedikit dari banyak orang Kristen yang kemudian berhenti di tengah jalan. Tidak menyelesaikan bagiannya sampai tuntas. Itu sebabnya banyak orang percaya yang akhirnya tidak menerima penggenapan janji Tuhan secara utuh. Baik itu di dalam bisnis kita, pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita. Ada banyak janji-janji Tuhan yang tersedia buat saudara dan saya. Tapi ketika kita tidak mengambil bagian, melakukan tanggung jawab kita sampai tuntas. Ketika Tuhan mengarahkan supaya kita jadi suami seperti firman Tuhan, istri seperti firman Tuhan, orang tua seperti firman Tuhan, kita jalaninya setengah hati. Kita nggak menyelesaikan sampai tuntas. Lalu rumah tangga kita mulai oleng. Ekonomi kita, pekerjaan demikian juga. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Yosua. Yosua punya sikap hidup seorang pemenang. Yosua punya mentalitas seorang pemenang. Yaitu apa? Mengerjakan bagiannya sampai selesai. Soal hasil itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah mengerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana atau apa sikap hidup yang salah, apa mentalitas yang keliru yang dapat menghambat kita untuk melakukan bagian kita sampai tuntas. Yang pertama adalah mentalitas takut gagal. Sebuah sikap hidup yang keliru yang seringkali kita jalani, yaitu punya sikap hidup takut gagal. Takut gagal ini muncul ketika kita seringkali mengalami kegagalan. Kita gagal usaha, kita gagal bangun rumah tangga, kita gagal jaga kesehatan. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Sampai kemudian kita takut untuk melangkah maju dan menghadapi masa depan kita. Semua kita pernah gagal. Tapi seringkali karena kita gagal, sering terus, sampai akhirnya kita menjadi orang yang trauma. Saya takut menghadapi masa depan. Bapak Ibu, hati-hati dengan perasaan takut gagal ini atau mentalitas takut gagal ini. Karena perasaan atau mentalitas takut gagal ini akan melumpuhkan hidup kita. Orang yang takut gagal itu tidak produktif, menghancurkan impian kita, bahkan membuat kita tidak berani untuk bergerak maju. Saudara, kalau kita nggak berani atau kita takut gagal, itu membuat kita nggak berani nyoba, saudara. Nah, kalau kita nggak berani mencoba, bagaimana kita berhasil? Jadi orang yang takut gagal, takut mencoba. Orang yang takut mencoba, ya nggak bakal berhasil. Kalau toh mulai melangkah, biasanya langkahnya ragu-ragu. Saya bolak-balik jualan gagal terus. Begitu nyoba lagi, yang dilakukan apa? Ragu-ragu. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Dan itu semakin membuat kita menjadi tenggelam oleh perasaan takut gagal kita. Bagaimana kita mengatasi perasaan takut gagal ini? Amsal 24 ayat 16 memberitahu kepada kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu, ada 2 model orang. Orang benar dan orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menolak untuk tunduk kepada Allah. Orang fasik adalah orang yang tidak mau mengakui campur tangan Tuhan atas hidupnya. Orang fasik adalah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi kadang-kadang orang hanya berpikir sempit tentang orang fasik. Orang fasik itu orang berbuat jahat, orang yang tidak bermoral. Bukan sekedar itu. Orang fasik itu dimulai dari spirit yang gak mau tunduk kepada Tuhan. Lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Menolak untuk diatur oleh Tuhan. Itu disebut orang fasik. Nah, Alkitab berkata orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya gak bangkit lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena orang fasik itu begitu jatuh, mereka putus asa. Gak punya dasar untuk berharap. Mereka kan ngandalin kekuatan sendiri. Begitu kekuatannya ada limitnya, ada batasnya, coba lagi. Begitu dia mentok,
Dia putus asa, roboh. Gak heran lalu kemudian stres, depresi, gila, bahkan hidup dalam kehancuran. Tapi beda dengan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang percaya pada janji dan penyertaan Tuhan. Orang benar tidak bergantung pada diri sendiri, tapi orang benar bergantung kepada Tuhan. Orang benar, Alkitab berkata, bisa gagal. Orang benar jatuh, artinya kita bisa gagal. Orang benar bisa jatuh, bisa gagal, tapi pasti bangkit dan melangkah lagi. Amin. Kenapa saudara? Karena ia percaya. Bukan pada kekuatan dan pengalaman sendiri, tetapi pada penyertaan dan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidupnya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah, jadilah orang benar, bukan orang fasik. Ini bukan bicara tentang atribut kekristenan kita, bukan rutinitas kebiasaan agama kita, bukan. Tapi ini bicara tentang sikap hati yang mau bergantung penuh kepada Tuhan dan bukan pada kekuatan diri sendiri. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan impian untuk kita capai, tetapi Tuhan juga menyediakan kuasa dan penyertaannya yang tidak terbatas agar kita memenangkan kehidupan. Amin saudara. Bagi orang percaya, kegagalan dan kejatuhan bisa saja terjadi, tetapi ingat, itu bukan situasi permanen. Kejatuhan, kegagalan kita itu bukan situasi permanen. Sebab Tuhan sudah menjamin kemenangan kita. Beberapa mungkin gagal berbisnis, beberapa mungkin sedang gagal dalam membangun hubungan, sedang gagal membangun rumah tangga, tetapi ini bukan situasi permanen. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bergantung penuh kepada Tuhan, kemenangan sudah Tuhan janjikan kepada kita. Selalu ada harapan bagi orang yang percaya, amin. Jadi mari kerjakan bagian kita dengan sebuah kepastian bahwa kita pasti akan tampil sebagai pemenang, amin. Bapak Ibu saudara, kita mengenal seorang atlet tinju yang luar biasa. Saya rasa dari beberapa angkatan masih kenal ini, siapa saudara? Muhammad Ali. Mike Tyson Mike Tyson juga, tetapi Muhammad Ali yang paling legendaris. Yang menarik dari Muhammad Ali adalah dia dilatih oleh seorang bernama Angelo Dundee. Saudara, pelatih ini punya kebiasaan menarik. Saya akan ceritakan kebiasaan pelatih ini. Ketika Muhammad Ali akan bertanding, pelatihnya seringkali menaruh secarik kertas di sarung tangan Muhammad Ali. Isinya apa saudara? Isinya tebakan ronde berapa Muhammad Ali akan menang. Jadi ditaruh gitu. Nanti setelah Muhammad Ali menang baru ditunjukin ronde berapa. Jadi dia bukan menebak Muhammad Ali akan menang atau kalah. Kenapa? Karena pelatihnya percaya pada kemampuan Muhammad Ali. Kamu mesti menang. Cuma masalahnya menang ronde berapa begitu. Jadi tebakannya bukan menang atau kalah. Tebakannya adalah ronde berapa Muhammad Ali akan memenangkan pertandingan. Apa dasarnya? Karena pelatihnya percaya pada kemampuan Muhammad Ali. Soal kemenangan itu pasti. Ini hanya masalah waktu. Mau ronde 1, ronde 2, atau ronde yang ke-15. Zaman dulu sampai 15 ronde. Jadi buat pelatihnya, kemenangan Muhammad Ali itu hanya masalah waktu. Kita mungkin tidak sekuat Muhammad Ali. Kita mungkin hanya manusia lemah dan tidak berdaya. Tapi ingatkah saudara bahwa Tuhan yang luar biasa bersama dengan saudara dan saya. Jadi kalau ada pelatih yang bisa percaya kepada atletnya yang luar biasa, masakan kita gak percaya kepada Allah yang luar biasa yang bersama dengan kita. Tuhan bersama kita, Immanuel, dia pasti akan menyertai kita. Dan bila mana Tuhan bersama kita, kita pasti akan lebih dari seorang pemenang. Amin saudara. Mari jangan takut, mari melangkah melakukan bagian kita bersama dengan Tuhan. Iblis bisa menjatuhkan kita 7 kali,
tapi 8 kali kita akan bangkit kembali. Amin saudara. Kita tidak mau dikalahkan oleh perasaan gagal. Kita boleh saja gagal. Survei mengatakan setiap hari kita bisa membuat kesalahan 14 kali ngambil keputusan dalam sehari. Salah ambil baju, salah makan, salah bergaul, salah ngomong. Semua orang pernah gagal. Tapi pemenang bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah berhenti untuk bangkit lagi dan meraih kemenangan. Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan ingin kita tidak berhenti dalam kegagalan kita. Orang benar bisa jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Jangan menyerah atas kondisi kita hari ini. Mungkin beberapa orang tua frustrasi ngadepi anaknya. Jangan menyerah, anak kita ada di tangan Tuhan. Beberapa kita frustrasi menghadapi pekerjaan kita. Enggak tahu mau ke depan bagaimana ekonomiku, keuanganku, bisnisku bagaimana. Ingat Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru buat kita. Anugerahnya cukup buat kita. Apa yang tidak bisa menjadi bisa, amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tertutup bisa dibuka oleh Tuhan. Asal kita menjadi orang benar, orang yang tidak mau dikalahkan oleh rasa takut, tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada satu tokoh lagi yang saya mau sharingkan kepada kita, Thomas Alva Edison. Tahun 1878 Thomas Edison ini jatuh sakit, dan dalam masa-masa istirahat dan pemulihan dia mendapat sebuah inspirasi untuk membuat lampu pijar. Zaman dulu belum ada lampu, masih pakai lilin, teplok dan sebagainya. Begitu dia sembuh, dia kumpulin timnya dan dia mulai bekerja. Saudara tahu ketika dia mulai berusaha mewujudkan idenya, inspirasinya itu, cibiran datang dari berbagai penjuru. Bahkan oleh para ahli elektro pada zaman itu. Thomas Edison dituduh hanya cari sensasi, dituduh menentang hukum elektro yang diyakini pada waktu itu, dituduh kurang kerjaan, gila, seorang pemimpi, bahkan orang yang akan gagal. Dan benar, Thomas Edison seperti yang dituduhkan, dia gagal. Gak cuma 1-2 kali, ratusan kali dia gagal. Itu membuat timnya putus asa, timnya putus semangat, patah semangat, udah patah arang, timnya udah menyerah. Tapi yang menarik dari Edison adalah Thomas bertekad untuk menuntaskan apa yang telah ia mulai. Dia mulai bangun kembali timnya, semangat timnya semangat lagi, sampai oleh anugerah Tuhan Thomas Edison menemukan kawat halus PB yang tahan terhadap suhu tinggi, lalu kemudian diuji cobakan pada lampu pijarnya. Kira-kira 1-2 tahun berikutnya, tepatnya 21 Oktober 1879, hampir 2 tahun, lampu pijar berhasil menyala. Penemuannya menjadi terobosan baru bagi sejarah elektro sampai hari ini. Lalu lampu kemudian berkembang sampai muncul lampu-lampu yang kita lihat ini. Tetapi penemuan Thomas Alva Edison menjadi sebuah terobosan di dunia elektro hingga hari ini. Apa rahasianya? Jangan takut gagal. Jangan menyerah. Gagal, coba lagi. Pak, rumah tanggaku udah berantakan, coba lagi. Pak, usahaku udah berantakan, coba lagi. Pak, kesehatanku udah berantakan, coba lagi. Gagal, jatuh, coba lagi, coba lagi. Kata-kata yang sangat menginspirasi dari Thomas Alva Edison adalah, dia mengatakan jenius, pintar adalah 1% inspirasi dan 99% perspirasi atau keringat. Dia mengatakan bahwa jenius itu hanyalah 1% ide. 99%-nya adalah kerja keras dalam sebuah ketekunan. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Amsal mengatakan keinginan pemalas itu mencelakakan. Sebab apa? Dia cuma modalnya ingin doang, tapi gak bikin apa-apa. Banyak orang punya ide. Saudara ngobrol sambil ngopi, idenya keluar banyak itu. Coba kumpul di warung kopi, idenya macam-macam. Wah, seandainya begini, macam-macam. Tapi setelah
kopi entek. Gak lakuin apa-apa, saudara. Hari ini mari belajar, keberhasilan hanyalah 1% ide. 99% adalah kerja keras dalam ketekunan. Mari kerja keras sampai tuntas. Jangan berhenti sampai apa yang kita yakini terjadi. Amin. Jangan berhenti sampai apa yang kita impikan menjadi kenyataan. Jangan berhenti sampai seluruh janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Amin. Jangan turunkan lembing kita. Jangan turunkan energi kita sampai janji Tuhan digenapkan atas hidup kita. Tuhan melayangkan matanya ke seluruh bumi, menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat siapakah orang-orang yang bersungguh hati. Di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu diwujud nyatakan dengan kerja keras dalam ketekunan. Selebihnya soal hasil itu urusan Tuhan. Mari menanam dengan sungguh-sungguh, mari menyiram dengan sungguh-sungguh. Kerjakan sampai tuntas. Soal pertumbuhan dan berbuah itu bagian Tuhan. Yang pertama, jangan takut gagal. Pak, sudah 45 orang saya ditolak cewek. Coba lagi yang ke-47. Kan kita nggak rugi apa-apa, paling cuma ditambah lagi penolakan 1 kali lagi. Kamu sudah biasa ditolak gitu. Tapi kenapa nggak mulai? Pak, saya sudah buat lamaran 700 kali, kenapa nggak mulai buat 701 kali? Jadilah pawang hujan yang hebat. Dia nggak pernah berhenti berdoa sampai turun hujan. Itu bedanya pawang hujan biasa. Tapi yang penting adalah jangan berhenti. Jatuh, gagal, coba lagi. Kemenangan ada di depan kita. Amin. Lalu yang kedua, ini yang berbahaya juga. Mentalitas lumayan. Mentalitas lumayan. Merasa sudah cukup berhasil. Bapak Ibu, saya mengingatkan kita. Orang yang puas dengan apa yang baik dari Tuhan, itu bisa kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Orang yang puas dengan apa yang baik dari Tuhan, itu bisa kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ingat kembali janji Tuhan atas hidup kita. Mari ingat kembali mimpi-mimpi besar kita. Jangan hanya fokus dengan apa yang sudah kita capai hari ini, tapi fokuslah pada apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang terbaik masih ada di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memang gak boleh serakah. Kita gak boleh serakah. Tapi kita juga gak boleh berpuas diri. Tuhan ingin kita menjadi maksimal. Kenapa saudara? Dengan hidup kita maksimal, kita akan menjadi kesaksian yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Kalau orang Kristen lumayan, biasa-biasa. Bisnismu gimana? Lumayan. Rumah tanggamu gimana? Ya lumayan, kadang seneng akeh susah. Ekonomimu gimana? Ya lumayan. Ya UMR naik dikit lah. No, kalau kita sekedar lumayan, maka Tuhan, orang lain juga melihat Tuhan kita lumayan. Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Biar kita menjadi tanda-tanda yang ajaib di mata orang tentang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Israel itu bangsa yang kecil, tapi Tuhan membuat mereka luar biasa pada zaman Yosua. Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa Tuhan mereka luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi maksimal. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita, ukuran maksimal kita itu bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan rancangan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kita harus tahu porsi yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu kemudian kerjakan dengan segenap hati sampai tuntas. Kalau kita dapat nilai 8, kalau dibanding nilai 6 atau 5, kita jauh lebih baik dong. 8 dibanding 6, mesti lebih baik 8. Itu kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bagaimana kalau berkat atau porsi berkat Tuhan atas hidup kita 100? 8 masih terlalu jauh. Dia dapat 6 tapi porsinya 7 kok. Dia sudah mepet tuh.
Dia dapat 6 tapi porsinya 10, sudah 60%. Kita dapat 8, kita mungkin lebih baik dari si A yang dapat nilai 6. Tapi kalau porsi berkat Tuhan dalam hidup kita 100, 8 itu masih terlalu jauh, baru 8%. Belum lagi kalau porsi berkat Tuhan atas hidup kita 1000, 8 itu masih terlalu kecil. Itu sebabnya kita nggak boleh mudah puas. Sekali lagi kita nggak boleh serakah. Tetapi kita harus memastikan bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita itu sebesar apa. Dan kita harus jalaninya. Dan lagi Bapak Ibu kita mesti ingat, porsi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya itu progresif. Tuhan itu kalau memberkati kita nggak statis. Oh jatahmu 10, sudah dapat 10 ya sudah. Kalau sudah berarti Anda tutup usia. Sudah. Berkat Tuhan atas hidup kita itu progresif, meningkat. Berbanding lurus dengan apa saudara? Berbanding lurus dengan kesiapan kita untuk menampung. Jadi ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan. Bisa lagi tanggung jawab, selesaikan sampai tuntas, tambahi lagi. Begitu seterusnya sampai kekekalan. Jadi di dunia ini kita sebenarnya cuma uji coba aja untuk menentukan posisi kita di surga. Kita tukang sapu surga atau gubernur di surga, selama-lamanya itu ditentukan di sini. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Yesus pernah membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang akan pergi, lalu dia mempercayakan talentanya kepada pegawainya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Firman Tuhan berkata menurut kesanggupannya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa raja itu memberi 5, 2, 1 bukan karena rajanya gak adil atau suka-suka raja, enggak. Menurut kesanggupannya. Jadi raja itu melihat, oh ini mampu 5, kasih 5. Oh ini mampu 2, kasih 2. Oh ini mampu 1, kasih 1. Tapi ketika raja itu pulang, raja tanya, yang 5 jadi berapa? Ketika yang 5 jadi 10, raja itu berkata, engkau hambaku yang setia, aku akan percayakan 10 kota kepadamu. Jadi talenta itu cuma tes doang. Yang 2 jadi 4, wah kamu luar biasa, 4 kota aku berikan kepadamu, pimpin 4 kota. Yang 1, tutup bungkus sapu tangan, simpen bawah tanah. Bahkan menuduh, Tuhan itu jahat, masa aku cuma 1. Wong kemampuannya 1 dikasih 1 ngeyel. Mintanya 5, nggak bikin apa-apa. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan itu? Yang 1 itu diambil, dikasihkan yang 5. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, dia dipercaya perkara besar. Sederhananya begini loh Bapak Ibu, talenta itu bicara tentang bakat, kemampuan. Kalau kita punya bakat masak nih misalnya, punya bakat masak, kalau kita latih, kita kembangkan, maka lama-lama kita jadi ahli masak. Bahkan akan muncul inovasi-inovasi baru dalam memasak. Akibatnya apa? Pintu-pintu berkat juga terbuka semakin luas. Betul gak saudara? Kalau kita kembangkan. Tapi kalau bakat masak itu kita simpen, apa sih aku cuma masak, berumah tangga. Terus gak kita ngapa-ngapain gitu. Maka lama-lama karena gak kita latih, gak kita kembangkan, ya kita jadi gak ahli. Akhirnya kita jadi lupa cara masak. Ketika kita lupa cara masak, ya pintu berkat juga tertutup buat saudara dan saya. Jadi hari ini jangan pernah mendiamkan semua talenta, potensi yang Tuhan sediakan buat kita. Kerjakan bagian kita. Amin saudara. Kalau baru dipercaya sedikit, gak usah ngeluh, gak usah iri sama orang lain. Karena percayalah ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan walaupun sedikit, Tuhan pasti akan tambahkan menurut waktu dan caranya. Tapi jangan lupa kalau sedang diberi kepercayaan banyak, jangan cepat puas, gampang lumayan, sudahlah terlalu banyak ini. Rasa puas Bapak Ibu Saudara itu akan membuat kita berhenti. Dan kemudian kita akan mengalami kemunduran. Bagian kita adalah menemukan janji berkat Tuhan, porsi berkat Tuhan bagi kita, dan perjuangkan sampai tuntas. Saudara tahu kisah tentang Daud.
waktu masih kecil dia hanya dipercaya 2-3 ekor domba. Dia dianggap remeh. Tapi yang menarik dari Daud adalah Daud bertanggung jawab. 2-3 ekor domba ini kalau mau dimakan beruang, mau dimakan singa, dia kejar singa itu, dia kejar beruang itu. Dia lawan, dia tanggung jawab. Dan karena dia setia dengan perkara yang kecil, Tuhan percayakan dia untuk menghadapi Goliat. Menang lawan Goliat, dipercaya lagi memimpin pertempuran Israel, jadi jenderal besar di Israel. Tuhan percayakan, sampai kemudian Tuhan angkat dia menjadi raja. Dan gak cuma sekedar raja, raja yang termasyhur di antara dunia pada waktu itu. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang gak gampang puas waktu itu. Sampai ketika dia menangan terus, lama-lama bosen. Ada, lumayan, udah cukup. Ketika musim perang, dia cuma ngutus jenderalnya, udah sana berangkat, paling juga menang, udah bosan perang. Dia istirahat. Saat istirahat, Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Yang lain perang, dia malah nongkrong di suatu rumah, lihat cewek mandi. Awalnya gak sengaja, tapi lama-lama disengajain. Kapan saudara? Ketika santai. Awalnya berjuang, menang luar biasa. Tapi ketika nyaman, turun dan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini lagi senang musim sepeda. Bahkan ada yang sampai korupsi sepedanya ratusan juta demi punya sepeda, saudara. Tapi saudara tahu prinsip naik sepeda bukan? Mau sepedanya harga 1 juta atau 100 juta, prinsipnya tetap satu. Naik orang ngontel, orang melaku. Cuma itu. Mau sepedanya harganya jutaan, ratusan juta, kalau nggak dikayuh ya nggak bakal jalan. Ini prinsip naik sepeda. Selama Anda mau naik sepeda, kita mesti mengayuh. Karena saat berhenti mengayuh, lama-lama kecepatannya akan melambat dan jatuh. Hidup ini kayak naik sepeda. Tuhan sudah nunggu kita di garis akhir. Jangan berhenti mengayuh sebelum sampai garis akhir. Jangan karena sudah lebih cepat dari yang lain lalu berhenti mengayuh. Kita pasti akan melambat dan jatuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin kita berhenti di tengah jalan. Mari kerjakan bagian kita sampai tuntas. Amin saudara. Tuhan tidak ingin kita berhenti hanya karena rasa takut yang berkelebihan. Takut boleh, tapi mari serahkan ketakutan kita dan bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa takut gagal atau merasa sudah cukup membuat kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Percayalah, ketika kita tidak menurunkan lembing kita tidak menurunkan semangat juang kita terus maju bersama dengan Tuhan. Percayalah, kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan sudah menanti di depan kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, Engkau yang tidak pernah gagal memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, oh ya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, saya tidak tahu hambatan apa yang ada di depan kita, tetapi mari fokus kepada Tuhan yang bersama dengan kita. Orang fasik bisa jatuh, roboh dan gak bangun lagi. Tapi orang-orang benar, meskipun ada hambatan, meskipun kita jatuh dan gagal, Tuhan sanggup membangkitkan kembali.
Yang penting jangan biarkan rasa takut gagal itu menguasai kita. Mari bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan biarkan hanya sekedar lumayan. Di titik mana kita berada, Tuhan sanggup mengangkat kita jauh lebih tinggi dari hari sebelumnya. Kita tidak bersaing dengan orang lain. Kita tidak bertanding dengan orang lain. Kita sedang berlari menggenapi seluruh janji Tuhan dalam hidup kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Lihat Tuhan kita yang besar itu. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan, kata Tuhan. Ada sebuah jaminan kemenangan. Asal kita mau sungguh-sungguh mengambil bagian kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, Engkau bersama kami Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang Mari lihat kemenangan demi kemenangan di depan kita. Haleluya. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama. Amin, haleluya. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku. Mari katakan kepada Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau bersama kami. Kami percaya tangan-Mu yang pegang kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami nggak tahu pasti jalan-jalan di depan kami, tapi bagian kami adalah memegang tangan-Mu seperti Engkau memegang tangan kami. Kami mau menyambut uluran tangan-Mu kepada kami. Biarlah hikmat dan pewahyuan turun atas kami. Biar pengurapan-Mu turun atas kami, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami, Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa, bekerja keras dalam ketekunan,
pantang menyerah, tidak mau mundur sedikit pun. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kemenangan, kemuliaan tersedia di depan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang, dan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dan sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang kuduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.